أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. والله أعلم بحقيقة muradah. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, Zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Sementara berapa banyak manusia yang merasa bangga bertuhankan Allah, karena masih banyak manusia yang bangga bertuhankan pangkatnya, jabatannya, hartanya, dan lain-lain. Semoga kita dijaga dari manusia yang seperti itu. Salawat salam semoga tetap disampaikan secara ruhaniah kepada manusia yang pasti akan kita cari nanti di yaumil kiamat, karena kita butuh syafaat dan pertolongannya. Sementara di dunia ini sudah banyak generasi kita yang idola hidupnya sudah bukan Rasulullah Muhammad lagi. Mereka lebih kenal tokoh-tokoh K-pop dan tokoh-tokoh yang populer di zaman milenial ini ketimbang Rasulnya, dan itu adalah anak cucu kita. Apakah kita tidak pernah merasa bersedih dengan kondisi mereka? Karena itu siapa lagi kalau bukan kita yang mengajari mereka untuk tetap menyambungkan secara ruhani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alat sambungnya sudah jelas, yaitu sholawat. Karena secara fisik kita jauh dengan Rasulullah dari segi tempat, dari segi waktu. Tetapi kita harus tetap merindukannya, karena tidak ada manusia yang paling merindukan umatnya sekalipun nyawa sudah di tenggorokannya, kecuali beliau yang tetap memanggil kepada kita, ummati, ummati, ummati. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, karena khatib merasa telinga ini menghadapnya ke depan. Artinya bahwa ketika khatib berbicara, sebetulnya sedang menasehati dirinya untuk didengarkan oleh dirinya. Dan wasiat ini adalah wasiat yang sangat berharga kalau orang tahu. Apakah itu? Itulah wasiat takwa. Insyaallah kita lahir dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Kita hidup hanya untuk mempertahankan iman, Islam, dan takwa. Dan jangan coba-coba kita mati meninggalkan dunia ini kecuali mati membawa iman, Islam, dan takwa. Jamaah rahimakumullah. Seminggu ke depan kita sudah ancang-ancang untuk mengakhiri Ramadan ini. Karena itu jangan telat, saatnya kita untuk muhasabah, untuk ihtisab. Ihtisab tentang apa? Ihtisab tentang perolehan-perolehan kita pada Ramadan ini. Karena Ramadan ini banyak capaian-capaian yang kalau kita lengah, maka Ramadan hanya akan melahirkan lapar dan dahaga. Lapar kita hanya melaksanakan kewajiban. Tengoklah ribuan orang di luar kita yang lapar, itu pekerjaan mereka sehari-hari. Mereka lapar, mereka tidak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Kita lapar hanya melaksanakan kewajiban, itu pun makanannya sudah kita sediakan maghrib. Apakah itu tidak jadi pembelajaran bagi kita? Apa dibalik lapar ini? Jamaah rahimakumullah. Pertama, ingat tujuan puasa bukan lapar. Karena lapar hanya alat. Jika tujuan puasa adalah lapar, maka ayatnya pasti bukan la'allakum tattaqun, tapi la'allakum laparun. Kalau kita sudah merasa lapar, sudah puasa, ternyata enggak. Sedangkan lapar dengan takwa jauh berbeda. Lapar mah syariat, lapar mah fisik, takwa itu batin.
Maka kalau ibadah batin ini tidak kita tahu perolehannya, cirinya, siapa tahu ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Puasa kita dari tahun ke tahun hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Terus laparmu menghasilkan apa? Malu pas sama ulat? Ulat lapar karena dia ingin berubah dirinya. 40 hari dia bertapa jadi kepompong, 40 hari dia bertapa jadi kupu-kupu. Jelas perubahannya. Bapak lapar tiap tahun, hasilnya apa? Ini yang harus kita telusuri. Jamaah rahimakumullah, ternyata tujuan puasa adalah tatakun. Kalau tatakun ibadah batin, kalau batin bukan pada fisik, tetapi efeknya kepada perilaku fisik. Maka telah banyak ustadz yang mendefinisikan apa itu takwa. Sebetulnya sederhana. Kita lihat seperti apa orang takwa, itulah seperti perilaku orang yang berpuasa. Satu, orang yang berpuasa bangunnya tidak pernah kesiangan, tapi perintahnya untuk sahur. Sahur itu bangun sepertiga malam lebih awal, nggak ada kaitannya dengan makan. Itu sebab kata Rasulullah, makan itu sunnah saja. Hatta kalau kamu kuat dengan segelas air, silakan saja. Celakanya kata lapar, kata sahur dikaitkan dengan kata makan. Jadi yang muncul istilahnya makan sahur. Sahurnya tidak ada, bangun malamnya tidak ada, sholat malamnya tidak ada, yang ada makan. Apa meneh itu yang didapat oleh Bapak. Yang kedua, orang takwa itu makannya tidak lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena ada jam-jam tertentu yang meskipun makanan sudah di depan mata, dia nggak berani. Karena itu adalah perintah dari Allah. Di Jepang ada penelitian, orang yang makannya 2 kali tidak ada kaitan dengan agama, ternyata usia harapan hidupnya panjang. Ini penelitian WHO. Dan orang yang makannya 3 kali, mohon maaf jangan kenceng-kenceng, ternyata cepat mati, Pak. Kita makan nggak tahu berapa kali, apalagi serba dimakan, aspal dimakan, beton dimakan, negara ini dimakan. Boya coba dibatasi 2 kali. Makanya kata Nabi, sumu tasihu. Apalagi ciri orang takwa, ya seperti orang puasa. Orang puasa itu lebih banyak ibadahnya daripada haram jadahnya. Bapak udah puasa, tinggal seminggu lagi, banyak nggak ibadahnya daripada haram jadahnya? Berarti nggak dapet takwa. Masih banyak Pak ciri-ciri orang takwa. Tafakuri aja diri sendiri. Makanya ngaji itu ngaji diri. Kalau ngaji diri supaya tahu kelebihan kekurangan diri. Orang yang gak ngaji diri tidak tahu diri. Jamaah rahimakumullah. Apalagi capaian puasa yang harus kita muhasabah ini, karena tinggal seminggu. Puasa itu ternyata disebut bulan berkah, syahrul mubarak. Benar gak tuh kita dapat berkah? Karena berkah itu ternyata ziyadatul khair fil ibadah. Awas, bertambahnya nilai kualitas dan kuantitas ibadah dalam ibadahnya itu sendiri. Jadi kalau ibadahnya tidak nambah, atau nambahnya hanya pada bulan Ramadan dan setelah Ramadan surut lagi, karena nggak ada taraweh, nggak ada lagi sholat sunnah. Padahal dari ba'da subuh saja ada sholat sunat isyraq, ya, ada sholat sunat isti'adah, ada sholat sunat isti'anah. Bahkan ada beberapa ahli fikih qalbu sholat istikharahnya itu pagi, Pak. Saya cek ada di kitab Al-Bunyah. Lah kok istikharahnya pagi? Karena istikharah itu untuk supaya kita tidak salah pilih. Manusia banyak pilihan pagi hari, bukan malam. Ini mas habis istikharah malam lagi, tidur lagi, dia nungguin istikharah itu hasilnya mimpi. Sementara istikharah itu bukan untuk mencari jodoh, memohon kepada Allah agar Bapak tidak salah langkah, tidak salah pilih. Hidup manusia banyak pilihan siang, Bapak. Banyak lagi. Sholat sunat kifaratul baul itu dari isyraq saja, Allahu Akbar. Kita setelah puasa alhamdulillah tiarap, sholat sunatnya lagi nggak ada. Itu yang disebut berkah. Bukan berkah itu ziyadatul khair fil ibadah. Apalagi konon bulan puasa pintu surga dan pintu neraka dibuka, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Tanya pada diri sendiri, siapa tahu pintu neraka yang sudah ditutup, Bapak sendiri yang mengorek-ngorek membukakannya. Pintu surga sudah dibuka, Bapak tidak senang masuk ke pintu surga, tapi pintu pinaraka kajian teuing pajejal. Masya Allah, kok manusia lari ke situ ya? Apa itu yang disebut dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Ini muhasabah kita. Yang berikutnya, puasa itu disebut penghapus dosa, bahkan dosa masa lalu. Jika puasanya imanan wa ihtisaban. Pertanyaannya,
Puasa sebagai penghapus dosa masa lalu itu ternyata 1 tahun sekali. Hari Bapak berbuat dosa tiap hari. Masa mau nunggu setahun sekali Bapak menghapus dosa? Berarti puasanya tidak menghasilkan apa-apa. Mikir. Karena ada alat penghapus dosa yang disebut dengan istilah at-tamhis di dalam Islam itu. Ada 38 cara untuk menghapus dosa. Dan itu bisa setiap saat. Sebagaimana kita berbuat dosa setiap saat. Kenapa harus menunggu Ramadan setahun sekali? Ini mungkin dari hadis ini meskipun diperdebatkan bahwa ada yang harus dipertahankan dari Ramadan. Bila perlu seumur hidupmu adalah Ramadan, bukan Ramadan secara fisik. Dah Bapak tidak harus sebulan oke meskipun, tapi Ramadan secara hakiki, puasa secara hakikat. Apa itu puasa secara hakikat? Memuasakan diri dari selain Allah. Selama ini kita, mata kita, telinga kita, hati kita sudah bukan Allah lagi isinya. Coba puasakan seumur hidup. Itu hakikat puasa seumur hidup. Apakah ini sudah kita dapat? Karena tinggal seminggu lagi. Berikutnya, konon bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut bulan 3 fase. Fase awalnya rahmat, fase tengahnya maghfirah, dan yang terakhir itqun minan nar. Apakah kita sudah dapat? Kalau tidak, bahaya Bapak kalau tidak punya alat untuk evaluasi. Pertama, fase pertama dari puasa itu ternyata adalah bulan penuh rahmat. Nah, apakah Bapak sudah dapat rahmat? Allah lebih besar rahmatnya daripada murkanya. Tapi rahmat Allah itu nempel nggak di kita? Dapat nggak di minggu pertama kemarin? Di 10 hari pertama? Karena ada cirinya. Cirinya orang yang sudah dapat rahmat dari Allah, percikan nur ilahi itu masuk ke dalam kalbunya. Lalu setelah itu ada energi yang besar untuk senantiasa berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan berbuat baiknya hanya satu, karena Allah. Itu orang dapat rahmat. Maka kalau orang yang dapat rahmat, kata-katanya penuh rahmat, langkahnya penuh rahmat, hidupnya penuh rahmat. Bagaimana jika dia tidak dapat rahmat? Pasti hidupnya penuh laknat. Dapat belum? Yang kedua, konon bulan Ramadan itu pada episode kedua, 10 hari kedua itu penuh maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Apa yang diampuni oleh Allah? Dosa. Sudahkah dosa kita diampuni? Tanya sama diri sendiri. Karena ada cirinya. Ciri orang yang dosanya belum dihapus, dosa itu berpengaruh kepada perilaku buruk. Jadi kalau orang dosanya masih ada, tengok perilakunya. Kalau perilakunya masih buruk, ngomongnya buruk, berpikirnya buruk, berperilaku buruk, sikapnya buruk, berarti masih banyak dosa yang belum terhapus meskipun Bapak laparnya setengah mati. Ini yang harus kita waspadai. Kalau dosanya terhapus, perilaku buruknya terhapus. Yang ada hanya satu saja, rahmat, yaitu perilaku-perilaku yang terpuji dan baik. Yang ketiga ini yang disalahartikan. Pada 10 hari terakhir itu konon manusia dibebaskan dari belenggu api neraka. Mbok ya tanya, api neraka yang mana? Karena kita selalu berorientasi api nerakanya nanti. Surga dan neraka nanti itu akibat saja. Surga dan neraka dibawa dan dimulai dari sekarang. Maksudnya kalau kata itqun minan nar, bahwa setiap manusia sudah terbelenggu api neraka itu sudah ada membelenggu di dalam diri kita masing-masing. Tempatnya apa? Nafsu-nafsu Bapak yang ada 7 itu. Ada nafsu amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7 nafsu disebut di dalam Al-Quran. Di situ ada pemantik api-api neraka. Kenapa belum nyala apinya? Karena belum Bapak pantik. Persis seperti Bapak rek. Di saku Bapak ada api, ada kebakaran, enggak? Kenapa? Belum dipantik. Coba Bapak pantik itu, nyala tuh api. Apa bedanya dengan neraka yang sudah Bapak bawa dari sekarang? Pantik oleh kesombongan Bapak, pantik oleh kebrengsekan Bapak, nyalakan oleh maksiat Bapak. Itu api nerakanya sudah mencengkram dari sekarang. Itu maksudnya itqun minan nar. Pada 10 hari terakhir Bapak sudah bebas belum dari cengkraman api neraka yang sudah ada di dalam diri kita. Persis seperti Bapak membawa korek, Pak. Kalau Bapak nyalakan itu dengan akhlak burukmu, neraka itu nyala dari sekarang. Dan dia bawa makin banyak, tinggal ngegebrus karena neraka. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Terakhir, di mana-mana peringatan nuzulul Quran. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf, Quran mah sudah turun dari dulu juga, Pak. Mau pakai
yang mana? Yang harus ditanyakan. Quran yang sudah turun di hadapanmu sekarang, tempat tahfidnya di mana-mana. Bapak juga ikut untuk menghafal. Ini Quran sudah nuzul belum ke dalam qalbumu? Itu yang harus ditanyakan. Nuzul Quran sudah selesai, tapi Quran ini sudah nuzul belum ke dalam qalbumu? Karena banyak orang yang hafal Quran, tapi Quran tidak masuk ke dalam qalbunya. Quran hanya ada di lidahnya, Quran hanya ada di akalnya, tapi tidak menjadi baju biru miraga sukma jadi kelakuan. Itu yang harus kita pikirkan. Jamaah rahimahullah, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita 7 hari terakhir. Ingat yang tadi, takwanya udah dapat belum? Barokahnya udah dapat belum? Apalagi dosanya sudah terhapus belum? Apalagi rahmatnya dapat belum? Magfirahnya dapat belum? Apalagi itkun minana, sudah terbebas belum kita dari cengkraman yang apinya sudah ada di dalam diri kita? Dan satu lagi, nuzulul Quran. Apakah Qurannya sudah turun ke dalam kalbu kita sehingga baju biru menjadi akhlak dan perilaku kita? Semoga Allah berkenan untuk memberikan kita kekuatan di minggu terakhir ini. Apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah itu betul-betul Allah berikan kepada kita. Itulah hakikat Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, menghambakan diri ke hadirat Allah. Di hari ini lebih banyak orang menjadikan hari ini sebagai pelarian untuk tidur siang, karena mereka sudah insomnia. Ternyata obat dokter tidak mempan, Valium tidak mempan. Tapi ketika mereka masuk ke masjid sholat Jumat, Allahu Akbar, ternyata kantuk itu datang dengan sendirinya. Tapi Jumat itu kan bukan untuk tidur, Pak. Jumat itu ada wasiatnya. Jumat itu adalah hijul fuqara'i wal masakin. Jadi ini hari sakral, hari Bapak untuk wukuf. Makanya bukan hanya wukuf makani di sana, ini wukuf zamani, mewukufkan qalbumu hanya tercantol kepada Allah saja. Begitu itu tersibak, doa mana yang tidak Allah kabulkan. Karena itu, mari, ini sudah bulan Ramadan, masuk pada etapa 10 hari terakhir, kita ada di tempat yang Allah sucikan. Kenapa tah Bapak masih kalah dengan tidur, Pak? Masih kalah dengan ngantuk? Maka marilah kita menghambakan diri kepada Allah agar seluruh kehidupan kita hanya dipakai sesuai dengan keinginan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa la tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.